Nah, tapi orang bertawakal itu bukan berarti kemudian nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai orang tawakal diem aja begitu. Ya bisa. Bagi orang yang betul-betul kuat tawakalnya pun bisa. Kalau kita cuma modal tawakal nggak memenuhi sebab, kita kurang satu hal. Tapi kalau kita zahirnya tubuhnya dipakai untuk mencari sebab habis-habisan, tapi hatinya nggak tawakal, itu juga salah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, terhadap hadis tadi ya yang oleh Imam At-Tirmidzi di Hasan sahihkan ya, itu dikomentari oleh Abu Hatim Ar-Razi. Ar-Razi itu bukan nama, Ar-Razi itu nisbat. Itu adalah negeri di Iran sekarang yang disebut dengan Ri atau Rai. Nah, ketika dibaca kalau nisbat menjadi Rayi itu sulit lidahnya orang Arab. Jadi Razi. Ar-Razi. Nah, Ar-Razi itu orang yang dari Rai. Nah, itu dia. Nah, orang yang bernama Ar-Razi itu banyak. Ada Abu Hatim Ar-Razi, ada anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ada Zakaria Ar-Razi, ada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ada Fakhruddin Ar-Razi, itu raksasa-raksasa. Ya, Abu Hatim beliau ahli hadis yang sangat ketat dan ahli akidah. Kalau Yahya bin Mu'ad ya, apa Yahya bin Mu'ad? Yahya bin Mu'ad itu adalah ahli hati. Kalamnya itu termasuk kalam yang paling manis. Orang yang punya kalam paling manis ya setelah Nabi dan sahabat itu ya Abu Hatim. Beliau orang yang dianggap kalamnya paling manis. Kalamnya itu paling indah. Masya Allah, itu kalimat yang quote-nya itu jos itu. Betul-betul dalam, lembut, halus gitu, ringan, tapi jarang sekali. Itu Yahya bin Mu'ad. Nah, yang pengen mendapatkan kalamnya Yahya bin Mu'ad, cari buku judulnya Syiatul Qulub. Syiatul Qulub ini diterjemahkan menjadi cambuk hati. Itu kalamnya Yahya bin Mu'ad itu dikumpulkan oleh A'id Al-Qarni. Padahal A'id Al-Qarni juga beliau seorang alim, ulama, ahli hadis. Meskipun bukan ulama besar dalam hadis ya, tapi beliau ahli hadis begitu yang suka bersyair. Syairnya indah begitu. Nah, beliau mengumpulkan kalamnya Yahya bin Mu'ad. Nah, kalau Zakaria Ar-Razi ya, Abu Zakaria Ar-Razi ya, dia itu dokter filosof ya. Kalau Fakhruddin Ar-Razi ya, dia ahli kalam, ahli teologi ya, ahli tafsir juga. Oke, baik. Adapun Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadal hadis aslun fit tawakkul wa innahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu bihar rizqu. Hadis tadi adalah hadis yang sangat penting dalam perkara tawakal. Dan tawakal termasuk sebab paling besar yang menyebabkan atau sebab paling besar datangnya rezeki kepada seorang hamba. Nah, jadi di antara yang harus kita tanamkan dalam hati kita itu apa? Dan ini memang perlu berlatih ya. Itu apa? Nah, kalau awal sudah berpengalaman ya, masya Allah ya, semoga Allah terus kan ya. 1,5 hektar itu milik kamu ya. Pohon kelapa itu panjat kau. Itu kalau saya jadi kayak gitu, mereka pulang gitu ya. Tapi pulang kalau dari Jawa mau dari Sulawesi pulang ke Jawa, apa sih? Repot juga itu. Tawakal. Itu dia namanya yakin aja kan Allah apapun caranya pasti ngasih rezeki. Nah, itu saya punya kawan itu yang petarung dia luar biasa. Padahal kalau lihat tampilannya tuh nggak ada soleh-solehnya. Rambutnya gondrong, celananya berlubang, anak filsafat, tapi sholatnya kejaga dan pikirannya memang pikirannya jernih sekali, masya Allah. Nah, dia itu sering ya melawan pimpinannya di tempat-tempat dia bekerja. Biasa tuh. Nggak muslim kalau dia lihat salah hantam. Apalagi kalau non muslim, orang liberal itu hajar betul. Itu banyak tuh orang-orang yang tokoh-tokoh liberal itu kalau sudah dikomentar sama dia nggak berani ngelawan, langsung diblok dia. Karena memang argumentasinya kokoh sekali. Nah, karena dia sering meninggalkan pekerjaan itu, dia nggak punya duit kan. Tapi dia prinsipnya sederhana, nggak mungkin Allah ngasih makan saya. Bayangin, padahal tampilannya nggak ada soleh-solehnya tuh. Gondrong. Saya masya Allah ini petarung, memang fighter. Orang ini memang fighter itu. Kuliahnya aja sekarang dia dua kampus, yang satu kampus Protestan, satu kampus Katolik, beasiswa semua. Dan menariknya adalah
di kampus Protestan dia malah nulis tentang pluralisme, ingin menghantam pluralisme. Bayangin, di kampus Katolik dia menulis tentang liberalisasi. Jadi dia menghantam sekolah di kampus orang kafir, tapi malah menghantam semua yang nyimpang-nyimpang. Luar biasa. Gitu, dan ngomong kapasitas intelektualnya jos itu orang ini. Dia punya prinsip begitu. Nggak mungkin Allah nggak ngasih makan kita. Masa kata dia gini, masa kita nggak percaya Allah Ar-Razzaq? Nah itu dia kan menghina sekali. Baik, wa qala Sa'id bin Jubair, at-tawakkul jama'ul iman. Tawakal itu penghimpun iman. Jadi semakin besar tawakal itu berarti semakin besar iman. Semakin minim tawakal, semakin minim iman. Tahqiqut tawakkul la yunafi akhdha bil asbab allati qadarallahu subhanahu wa ta'ala al-muqaddarat biha. Nah, tapi orang bertawakal itu bukan berarti kemudian nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai orang tawakal diem aja begitu. Ya bisa. Bagi orang yang betul-betul kuat tawakalnya pun bisa. Tetapi Allah tidak mendukung hal itu. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah sampai di level itu. Bagi orang normal, tawakalnya itu bagaimana? Dan itu yang diajarkan Nabi. Ya, itu apa? Sebab-sebab yang mengantarkan kepada sesuatu, sebab-sebab materialnya itu penuhi. Misalkan pengen kenyang, ya jangan cuma tawakal, cari makan. Minimal kalau ada makanan jadi kunyah. Masa ya cuma di batin kenyang itu? Lu waras. Iya kan? Tapi kalau haus ya kemudian jangan di batin itu. Enggak ada yang namanya transfer haus itu. Ditransfer ya, kesegaran itu transfer ke leher gitu kan. Kemudian rasa haus itu akan menghilang dengan sendirinya. Ya, itu enggak begitu juga. Ya meskipun ada orang yang punya obsesi aneh meletakkan chip di dalam otak manusia, ya bukan berarti kemudian kalau haus kamu tinggal download Sprite gitu kan. Ya enggak gitu juga kan. Sebab-sebab itu dipenuhi. Sebab-sebab itu dipenuhi. Maka Nabi Muhammad apa? Ketika bertempur, ketika makan ya makan yang baik. Bahkan perintah pertama makan yang baik itu kepada Nabi, no? Ini ayatnya memang khas sekali dan istidbarnya ulama itu apa? Jadi yang diperintah pertama kali itu Nabi. Nah, tapi kata kuncinya adalah bahwa Nabi saja itu disuruh Allah untuk makan yang halal. Nah, itu dia. Dan apalagi kita kan begitu. Nah, kembali ke masalah tadi. Sebab-sebab itu dipenuhi. Kalau pengen kenyang ya makan. Kalau butuh energi ya mengisi tubuh dengan nutrisi. Kalau mau bertempur, Nabi ya memakan yang baik. Ya, memakan yang baik. Beliau meminum susu, makan dagingnya kelinci gitu kan. Terus kemudian susu, madu, kurma, itu makanan Nabi, anggur itu kan. Kita tempe kok. Ya. Orang Nusantara ya, tapi sekarang harga kedelai naik, nggak jadi ekonomis lagi. Itu dia. Ya ayuhar Rasul kulu min thayyibatin. Nah itu dia. Wahai para Rasul, makanlah yang baik. Kata baik di situ menunjuk kepada tentu halal, dan yang kedua adalah memang makanan yang memang berguna. Bukan istilahnya itu junk food atau makanan-makanan bergizi rendah atau makanan-makanan yang sifatnya itu tidak memberikan. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara hak tubuh itu adalah dengan memberikan makanan yang memang bergizi tinggi, sehingga apa? Memang dia punya energi, dia punya kebugaran, dia punya kesegaran, itu dia. Nah, Imam Ibnul Jauzi misalkan ya, di antara kritik beliau kepada kaum sufi itu apa? Ketika kaum sufi itu menyedikitkan makan secara ekstrim, sehingga apa yang terjadi? Sampai kemudian mereka menjadi tidak produktif. Ya, lemes badannya, nggak punya kekuatan, mau ibadah berat. Nah, itu tidak begitu yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan lapar, tapi proporsional. Ketika beliau makan yang berkualitas. Sehingga apa? Amal-amal Nabi yang nggak karuan banyaknya itu. Nah, itu dia. Tapi kalau coba bayangin, sudah jarang makan, sekali yang makan, makanannya bergizi rendah. Apa yang kemudian terjadi? Ya dia defisit energi. Apa yang kemudian terjadi ketika defisit energi? Sholat nggak kuat, sholat malam lama nggak kuat, ya. Lalu kemudian ketika masuk waktu puasa kehilangan energi. Kenapa? Karena kesehariannya makanannya minim nutrisi, minim energi, minim kalori, dan sebagainya. Baik. Jadi orang bertawakal itu tidak berarti meninggalkan sebab.
ya orang bertawakal itu memenuhi sebab. Memenuhi sebab termasuk perintah syariat dan ada pahalanya. Ya, kalau kamu pengen kuat ya olahraga. Kalau kamu pengen sehat ya makan yang baik, istirahat yang cukup. Nah, begitu. Itu termasuk perintah Allah. Tetapi tawakalnya jangan kepada sebab. Banyak orang itu karena dia diberikan berbagai hal yang bisa dia andalkan, lalu kemudian dia tidak lagi mengandalkan Allah. Dia mengandalkan kecerdasannya, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan hartanya, dia mengandalkan jaringannya, tapi dia lupa mengandalkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya di situ. Nah, jadi memenuhi sebab itu wajib. Ya, Nabi bertempur pakai baju perang. Baju perangnya pun yang berkualitas. Nabi bertempur pakai pedang. Pedangnya itu muhannad. Muhannad itu apa? Made in India. Muhannad itu istilah untuk made in India. Dikata Hind. Ya, made in India. Nah, itu muhannad. Itu pedang terbaik zaman Nabi itu muhannad. Kalau di zaman perang salib sudah Syria. Ya, sudah Damaskus. Nah, itu dia. Nah, itu yang terbaik gitu dia. Nah, itu termasuk bagian dari memenuhi sebab. Ya, kalau dulu si siapa Andi masih ingat siapa? Kawan antum itu yang beli media sampai puluhan juta itu. Nah, itu dia cerita tuh harga kameranya berapa ya kan? Sampai 80 juta ya. Kamera 80 juta dan sebagainya. Maka kemudian ketika Indonesia turun tangan itu ya, masih ingat ketika Palestina diserang kemudian Indonesia turun tangan hanya dalam waktu kurang dari sehari, dana yang terkumpul sampai berapa M dulu? Kan sampai luar biasa kan. Itu contoh bagaimana ketika orang memenuhi sebab. Ya, asumsinya tawakalnya dia sudah benar ya kepada Allah. Tetapi kemudian dia tidak hanya sekedar bermodal tawakal, tapi betul-betul memaksimalkan semua sebab-sebab yang bisa dipenuhi. Ya, dia beli alat terbaik. Ya, memang di antara yang diajarkan Nabi itu apa? Kalau untuk kepentingan konsumtif yang sederhana saja. Tapi kalau untuk kepentingan ibadah yang mahal. Jadi kalau kamu ya misalkan sukanya jagong itu ya datang ke nikahan orang pakai baju bagus, nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu datang ke nikahan orang bajunya bagus, giliran ibadah bajunya jelek, nah itu kamu tidak pas menempatkan sesuatu. Nah, makanya ada sahabat itu beli baju harganya kalau dirupiahkan harganya berapa? 400 juta. Ya, itu dia. Itu mungkin kainnya dari nggak tahu emas perak, masya Allah lah. Tapi sampai 400 juta. Tapi hanya dia pakai ketika ketika ibadah. Hanya dia pakai ketika ibadah. Jadi tidak untuk keseharian. Itu. Jadi kalau Anda senang pakai baju bagus, nggak apa-apa, itu boleh kok. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Kamu berbaju bagus, itu baik. Tapi ketika kamu berhadapan dengan acara resmi, bajunya lebih baik lagi, itu juga boleh. Tapi jangan sampai ketika berurusan dengan ibadah, wes kok labine copang samping koyo orang-orang kismin di sinetron-sinetron itu loh. Nah, itu ya kan. Orang kismin itu miskin itu ya. Jadi kalau tahu kata stand up comedy yang basisnya adalah tukang bangunan, nah dia kata dia apa tuh? Sinetron tuh seringkali menghiperbola kemiskinan begitu ya. Ya, jadi seolah-olah kalau orang miskin itu harus compang-camping gitu ya, mesake gitu. Padahal dia katakan saya nggak usah diajari, saya sudah ekspor dalam kemiskinan gitu. Tapi nggak gitunya juga gitu kan. Nah itu dia. Wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika fa inna Allah Ta'ala amara bi ta'atil asbab ma amrihi bit tawakkul fasa'yu fil asbab bil jawarih ta'atun lillah wa tawakkul bil qalb alaihi imanun bihi. Nah ini dia. Jadi hatinya tawakal kepada Allah, tubuhnya mengupayakan sebab. Ya, jadi kalau kita cuma modal tawakal nggak memenuhi sebab, kita kurang satu hal. Tapi kalau kita zahirnya tubuhnya dipakai untuk mencari sebab habis-habisan, tapi hatinya nggak tawakal, itu juga salah. Yang Allah inginkan adalah hatinya tenang bersama Allah, tapi tubuhnya habis-habisan untuk bertarung dengan dunia. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.